Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kali ini ada cerita horor yang dialami oleh Ratih ketika liburan di tempat pamannya, tepatnya sebuah desa yang letaknya di kaki Gunung Cikuray. Dia dan adiknya mengalami beberapa hal janggal di desa tersebut, sampai puncaknya ketika mereka tersesat dan melihat langsung makhluk penghuni hutan kaki Gunung Cikuray. Nah, cocok nih temanya liburan, seperti saat ini sedang liburan panjang. Oke, seperti apa cerita dari Ratih ini? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Ratih. Aku akan membagikan kisah hororku ketika menginap di salah satu desa yang ada di sebuah kaki gunung di Jawa Barat. "Kak, aku lapar," kata Dina, adikku. Wajahnya terlihat sangat memelas. Sambil berbaring dia menatapku. Tidak heran jika dia bilang begitu, karena memang menu makan malam tadi sebenarnya bukan menu kesukaannya. Sebuah ikan asin goreng dan sayur daun singkong tidak pernah masuk ke dalam menu makan Dina. Aku bingung apa yang harus kuberikan kepadanya semalam ini. Jam di kamar berbilik bambu ini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu ketika seluruh makanan tentunya sudah habis dan tidak ada apa-apa lagi di dapur. Kebiasaan memasak yang hanya saat jam menjelang kadang memang menyiksa, terutama bila rasa lapar tiba-tiba muncul di jam yang memang bukan jam makan. Tapi dalam kamus Dina adikku, dia memang tidak makan sama sekali tadi. Kasihan dia. Jika saja aku tahu akan seperti ini, aku akan membawa sedikit bekal dari rumah kami. Tapi celakanya, aku tidak memikirkan hal itu sama sekali. Saat berangkat dari rumahku pagi tadi, ibu dan ayah sangat terburu-buru. Jadi aku tidak sempat memikirkan apa yang mungkin terjadi. "Kalau kita terlalu siang berangkatnya, kita akan sampai di sana malam hari," ujar ayah dari dalam mobilnya. Lagi pula aku tidak pernah menyangka bahwa ada saudara ayahku yang tinggal di kaki gunung seperti ini. Desa kecil di kaki gunung itu memang memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun, cara mereka hidup sangat berbeda dengan kondisi pada umumnya, terutama makanan yang mereka makan. Untuk mencari air putih saja sangat sulit. Aku hanya bisa mendapatkan air teh tawar untuk minum sehari-hari. Rasanya tidak enak untukku. Terasa sedikit pahit dan sepat di lidah. Sepertinya Dinda juga merasakan itu, malah mungkin lebih parah. Aku masih belum menemukan sesuatu untuk kuberikan pada Dina agar rasa laparnya hilang. Kurogoh tas ranselku, tapi aku tidak dapat menemukan apa-apa. Hanya sampah bekas kemasan makanan kecil yang tentunya sudah habis kumakan selama 6 jam perjalanan ke sini. "Kak Ratih, aku lapar. Gimana dong?" tegas Dina. Kini ia merengek. Aku kadang suka sebal jika Dina merengek. Dia sudah besar, sudah kelas 6 SD. Kenapa masih saja suka merengek seperti anak taman kanak-kanak? "Iya, sebentar. Kakak lihat dulu ada makanan enggak?" Akhirnya aku menyerah. Aku bangkit dan keluar kamar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat dimakan di dapur. Kubuka pintu kamar yang terbuat dari triplek yang cukup tipis. Sebisa mungkin tidak menghasilkan suara. Aku takut membangunkan orang tuaku dan saudara-saudaraku yang sedang tidur. Kupandangi ruang tamu dari dalam. Sudah gelap ternyata. Lampu-lampunya sudah padam. Aku melihat ke arah dapur. Ternyata lampu bohlam berwarna oranye masih menyala. Aku pun menghembuskan nafas lega. Kulangkahkan kaki menuju dapur. Beberapa kali menoleh ke belakang,
khawatir jika ada yang terbangun. Dapur ini sangat tradisional, tidak ada satupun peralatan modern. Bahkan sebuah tungku kompor minyak tanah sangat modern di dapur ini. Padahal kompor itu akan sangat ketinggalan zaman jika berada di dapur rumahku. Kusebar pandangan untuk mencari sesuatu yang dapat kubuat untuk Dina. Dan pandanganku berhenti pada sebuah rak kayu tempat menyimpan piring-piring makan. Ada sebungkus mie instan. Aku pun bahagia. Segera ku hampiri sebungkus mie instan itu dan kuraih dengan cepat. Kuputar-putar tuas tungku kompor minyak itu agar sumbu di dalamnya keluar, dan kunyalakan dengan api dari sebuah korek kayu. Beberapa menit kemudian api pun menyala, dan tidak lupa kuletakkan sebuah panci berisi air bersih. Saat sedang menunggu air itu bergolak, ku ambil sebuah mangkok kecil dan ku taruh bumbu mie instan di dalamnya. Semua selesai dalam waktu beberapa detik. Kini yang harus kulakukan adalah menunggu mie matang. Aku duduk di sebuah meja kayu yang berada di dalam dapur. Dalam hati aku bertanya-tanya, sudah pukul berapa ini? Karena aku merasa sepertinya malam sudah beranjak larut. Udara pun semakin dingin dan berangin. Ya, aku merasa ada angin dingin yang menerpa tengkukku, membuat seluruh tubuhku bergidik. Bukan bergidik dingin, tapi bergidik takut. Aku pun termenung di meja itu. Namun itu tidak berlangsung lama. Aku mendengar suara seseorang tidak berlangsung lama. Aku mendengar suara seseorang tertawa. Suara yang sepertinya berasal dari balik bilik dapur. Suara tawa itu adalah suara tawa perempuan dan terdengar nyaring, sangat keras menggema di keheningan malam. Yang membuatku semakin ngeri adalah suara tawa itu terdengar terbahak-bahak dan dapat berubah menjadi tawa cekikikan. Aku memperhatikan sekelilingku, tidak ada siapa-siapa di sana. Sepertinya saat ini tidak ada seseorang pun yang keluar rumah di tengah malam, apalagi tertawa-tawa keras seperti itu. Aku segera bangkit dan mengaduk mie instan, yang sialnya ternyata masih setengah matang. Kuaduk-aduk mie instan itu berharap dapat membuatnya cepat matang, tapi tindakan yang sia-sia. Tubuhku masih merinding dan rasa takut masih menguasai diriku ketika tiba-tiba suara gaduh yang keras terdengar dari atas atap dapur. Aku kaget bukan kepalang. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh ke atap. Seketika pandanganku terpatri ke atas. Kuperhatikan dengan seksama genting berwarna coklat muda itu. Namun setelah suara gaduh itu, tiba-tiba ada sebuah suara langkah kaki terdengar. Ada seseorang berjalan tertatih di atas atap dapur. Aku yakin itu. Suara kakinya diseret terdengar sangat nyata di telingaku. Tidak salah lagi, ada sesuatu datang malam ini, dan sesuatu itu ada di atas atap dapur. Dan yang lebih parah lagi, dia sedang berjalan turun dari atap. Aku segera mengangkat panci mie instan dan mengguyurkannya ke mangkok. Aku bergegas meninggalkan dapur dengan semangkok mie instan untuk Dina. Aku bahkan tidak menoleh lagi ketika meninggalkan dapur. Jantungku sudah berdetak cepat saat itu. Ada sesuatu yang datang. Aku yakin sekali ada sesosok yang datang dari luar rumah. Sesampainya di kamar, langsung kuberikan semangkok mie instan itu kepada Dina. Rona wajahnya terlihat sangat senang. Dia langsung memakannya, sedangkan aku hanya bisa melihatnya dengan senyuman miris. Kami langsung tidur setelah Dina selesai makan, dan aku tidak mau mengingatnya lagi kejadian di dapur tersebut. Sebelum kami tertidur, Dina sempat menanyakan mengapa raut wajahku berubah menjadi tegang, tapi aku tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Aku hanya menyuruhnya lekas tidur karena malam sudah sangat larut. Tapi untung saja dia menurut. Sebenarnya aku menyuruhnya cepat tidur bukan hanya karena malam sudah larut, namun aku masih takut sosok di dapur tadi datang ke kamar kami karena menyadari kami belum tidur. Aku memang tidak tahu sosok itu apa. Tapi di desa terpencil yang hidup di kaki gunung dan hutan-hutan lebat seperti ini, pasti sosok itu bukanlah sosok yang menyenangkan. Tetapi aku tidak mau banyak menduga. Sebenarnya aku pun masih ketakutan. Oleh karena itu, aku pun tidak mau terjaga lebih lama lagi. Lebih baik aku cepat-cepat tidur juga. Beberapa menit setelah Dina tertidur pulas, aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun saat Dina membangunkanku. Ternyata dia sudah bangun terlebih dahulu. "Bangun, Kak,"
kata bunda suruh bangun terus mandi, ujar Dina saat melihat kelopak mataku terbuka. Aku pun beranjak. Ketika aku sudah bangun total, Dina pergi keluar kamar. Setelah selesai mandi, ternyata orang tuaku dan Dina sudah sarapan, sehingga aku harus sarapan sendirian. Dengan mata masih menerawang, aku duduk di kursi kayu ruang makan. Ternyata pagi ini menunya cukup bersahabat. Pantas saja Dina sudah makan. Sepiring besar nasi goreng terhidang di atas meja makan. Melihat tampilannya, sepertinya ini masakan ibuku. Saat ku makan, ternyata benar, ini memang masakan ibuku. "Kamu semalam ke dapur ya?" tanya pamanku. Aku merasa kaget. Aku pikir tidak ada yang terjaga semalam. "Kok paman tahu?" "Semalam Dina lapar, jadi aku bikinin mie di dapur," jawabku lancar. "Paman lihat piring di dapur tadi subuh. Besok-besok kalau keluar malam-malam, mending bangunkan paman aja ya." Mata pamanku menatapku serius. "Loh, emangnya kenapa paman?" tanyaku heran. "Ya, namanya juga ini di desa. Tidak baik anak perempuan sendirian di dapur tengah malam." Suara pamanku terdengar sedikit serak. "Oh gitu. Emangnya di desa seperti ini ada apaan paman?" tanyaku semakin penasaran. "Di sini masih banyak makhluk-makhluk halusnya Ratih. Mereka kadang suka datang tengah malam dari hutan." Pamanku menatapku. "Yang benar paman?" Aku membalas tatapan pamanku. "Iya, makanya kamu hati-hati ya. Kalau mau ngapa-ngapain ke dapur, bangunkan paman aja. Jangan sendirian. Soalnya di sini masih banyak kasus-kasus anak yang diculik sama kalong wewe atau wanita yang diisengin sama jin." Aku seketika tersentak mendengar jawaban paman. "Ngeri ya paman?" "Kamu pokoknya harus waspada ya. Kalau malam-malam mau ke dapur atau kamar mandi, bangunkan paman saja." Sebuah senyuman mengambang di bibir pamanku. "Iya paman." Setelah itu dia pun pergi meninggalkanku. Akhirnya aku tahu apa yang datang malam itu. Untung saja aku langsung pergi meninggalkan dapur. Jika tidak tahulah apa yang akan terjadi. Ketika hari menjelang sore, Dina, adikku, mendadak sangat keras kepala. Dia mengajakku untuk jalan-jalan keliling desa. Aku sudah menolaknya dengan segala macam cara, tapi dia tetap saja memaksaku. Akhirnya, mau tidak mau aku mengikuti kemauannya. Kami terus berjalan menyusuri jalan-jalan di desa ini. Dia sepertinya sangat senang. Selama perjalanan, kami banyak berpapasan dengan warga desa yang baru pulang dari ladang. Sebagian dari mereka ada yang pulang seraya menuntun seekor kerbau besar. Selain itu, kami juga berjalan-jalan ke bukit-bukit di dekat desa. Dan aku pun tidak menampik bahwa bukit-bukit itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Aku tidak lupa mengajak Dina bermain air di sana. Air sungai itu sangat menyegarkan. Tidak terasa, malam sudah sedikit lagi menjelang. Aku pun mengajak Dina pulang sebelum malam datang. Namun sayangnya, ketika kami sedang berjalan di pematang sawah, tiba-tiba saja hujan turun berderai. Kami pun panik. Akhirnya kami mencari tempat untuk berteduh. Sedangkan hujan semakin lebat dengan petir yang menyala beberapa kali. Dina terlihat sangat ketakutan. Aku kemudian memeluknya. "Nanti kalau hujan ini reda, kita pulang ya. Tenang aja," ucapku untuk menenangkannya. Walaupun sebenarnya aku juga tidak tahu kami berada di mana. Dan aku juga tidak tahu jalan mana yang harus kulalui untuk pulang. Di hadapan kami hanya ada sawah hijau menghampar sepanjang kami memandang. Aku sangat benci mengatakan ini, tapi suara ini terus menggema di otakku. Suara yang mengatakan, "Iya, kau tersesat Ratih." Hujan lebat itu turun lebih lama dari kuperkirakan. Sudah berjam-jam hujan belum juga berhenti. Malam sudah sepenuhnya datang. Sekitar kami sudah gelap gulita saat itu. Karena keadaan yang lelah setelah berjalan selama berjam-jam, aku dan adikku Dina tertidur di gubuk tersebut. Aku tidak tahu pasti berapa lama kami tertidur. Tapi yang jelas, saat kami terbangun, hujan sudah berhenti dan meninggalkan kabut yang cukup tebal. Kami tidak dapat melihat apa-apa. Semua hanya gelap gulita. Untung saja aku menemukan sebuah lampu minyak dan sebuah korek api. Aku pun menyalakan lampu minyak itu dan menggantungkannya di dinding bagian depan rumah bilik.
Rumah Billy ini tidak dapat dikatakan sebuah rumah karena hanya terdiri dari satu ruangan yang cukup besar dan tidak memiliki pintu atau jendela. Bagian depan rumah Billy ini terbuka lebar, sepertinya dibuat untuk tempat para petani beristirahat. Jika kalian pasti sering melihat rumah Billy yang berdiri di tengah-tengah ladang, nah, seperti itulah rumah Billy yang kami tinggali saat ini. Aku menarik kesimpulan bahwa malam sudah cukup larut, mungkin sekitar pukul 9 atau 10 malam. Bagaimana aku tahu? Sebenarnya aku pun tidak tahu pasti. Aku hanya mengira-ngira dari keadaan malam itu ketika kami terbangun. Dina terlihat sangat ketakutan. Dia terus memelukku erat. "Tenang, pasti nanti ayah sama bunda nyari kita," ujarku pada Dina. Mudah-mudahan saja lampu minyak yang menyala ini dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang mencari kami. Sampai terlintas di pikiranku untuk berjalan pulang menggunakan lampu tersebut. Tapi sepertinya itu ide yang buruk, mengingat aku tidak tahu jalan pulang. Aku takut nantinya malah akan membuat kami tersesat semakin dalam dan menyulitkan orang-orang yang mencari kami. Lagi pula, mereka akan mencari kami, pasti. Jadi, duduk menunggu adalah pilihan yang tepat saat ini. Setidaknya sudah 1 jam berlalu semenjak kami terbangun, tapi tidak ada tanda-tanda orang-orang mencari kami. Hening masih mengepung kami. Tidak ada suara apa-apa selain suara jangkrik dan katak malam yang mendendangkan musik mereka. Sesekali suara anjing hutan terdengar melolong dari kejauhan. Entah dari mana asal mereka. Sepertinya dari hutan-hutan di dekat kami. Aku seketika merinding mendengar suara lolongan yang menyedihkan itu. Ketika kulirik wajah Dina, dia sepertinya merasakan ketakutan yang sama. Wajahnya begitu tegang, nafasnya tidak beraturan. Aku kembali memeluknya untuk menenangkannya dan aku usap dahinya. "Pasti nanti ada yang nyari kita kok, tenang aja. Lagian kan kakak ada di sini. Jangan takut ya," bisikku kepadanya. Mudah-mudahan dapat mengurangi rasa takutnya. Dina memandangku, matanya terlihat berkaca-kaca. Jika perkiraanku tidak meleset, sepertinya Dina sedang menahan tangisnya. Aku dapat merasakan dari nafasnya yang terasa panas di permukaan pakaianku. Kemudian dia kembali merekatkan tubuhnya ke tubuhku. Waktu terus bergulir, tapi belum ada tanda-tanda dari orang-orang yang mencari kami. Aku pun semakin resah. Ku tancapkan pandanganku lurus ke depan agar dapat menangkap pergerakan apapun di depanku. Mungkin saja mereka yang mencari kami berada jauh di depan sana. Tapi tiba-tiba tarikan tangan Dina di pakaianku membuyarkan semuanya. Aku awalnya tidak menghiraukan tindakan Dina. Mungkin ia sedang resah dan menarik-narik pakaianku. Tapi Dina menariknya lagi hingga beberapa kali. Akhirnya aku menoleh ke arahnya. "Kakak dengar nggak suara itu?" Dina menatapku. "Suara apa?" Aku balik bertanya kepadanya. "Suara nyaring, kayak suara kresek-kresek, Kak," bisik Dina di telingaku. Aku pun memfokuskan pendengaranku, dan ternyata Dina benar. Mungkin aku terlalu serius hingga tidak mendengar suara itu. Suara kresek-kresek yang berasal tidak jauh dari tempat kami berada. Aku pun mencari sumber suara itu. Setiap sudut rumah Billy itu aku periksa. Saat aku menoleh ke belakang, akhirnya aku tahu dari mana suara itu berasal. Ada sebuah plastik hitam yang cukup besar tepat di belakang kami. Aku kaget. Sepertinya ketika kami datang, tidak ada apa-apa di dalam rumah bilik ini. Tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah plastik hitam besar di sana? Yang membuatku semakin kaget adalah plastik hitam itu bergerak meliuk-liuk hingga menghasilkan gesekan yang cukup nyaring. Aku dan adikku memperhatikan plastik hitam itu. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang membuat plastik itu bergerak-gerak. Tapi apa itu? Apakah katak atau serangga yang tidak sengaja terperangkap di sana? Aku tidak tahu pasti. Yang jelas itu terus bergerak-gerak, bahkan semakin cepat. Jantungku berdetak semakin kencang. Begitu juga darahku yang mengalir semakin cepat, membuat sendi-sendi di tubuhku kaku. Sedangkan plastik itu terus saja bergerak-gerak semakin cepat hingga membuat bagian atas plastik itu melorot ke bawah. Saat itulah aku melihat sebuah rambut hitam panjang menyembul dari dalam plastik. Kemudian disusul sebuah dahi. Saat bagian atas plastik itu melorot sepenuhnya, aku melihat
sebuah wajah menyembul keluar dari dalam plastik. Ternyata plastik hitam besar itu berisi kepala seorang wanita. Dengan rambut panjang yang kusut dan kulit wajah yang sudah membusuk, kepala wanita itu menyembul dari dalam plastik. Matanya menatap kami tajam, dan sebuah senyuman menyeringai menghiasi bibirnya yang sudah membiru dan pecah-pecah. Senyuman menyeringai itu juga menunjukkan deretan gigi berwarna hitam yang sudah rusak. Banyak bagian berwarna hitam yang hancur dan tanggal. Gusi bagian depan pun dilapisi darah segar. Kepala wanita yang tergeletak di dalam plastik hitam itu bergerak-gerak, sepertinya ingin mendekati kami, dan entahlah apa yang akan dia lakukan pada kami. Aku dan adikku berpelukan erat melihat kepala perempuan di belakang kami yang bergerak-gerak di atas lantai. Dina bahkan tidak dapat menahan lagi tangisannya. Tubuhnya juga gemetaran saat suara geraman seorang wanita menggema di rumah bilik ini. Kami berdua akan mati lemas jika keadaan terus saja seperti ini. Kukumpulkan seluruh kekuatan yang aku punya, lalu bangkit sambil meraih Dina dan lampu minyak yang menempel di dinding. Ku ajak Dina lari dari sana. Kami berlari berhamburan dari rumah bilik itu. Aku tidak tahu arah mana yang kami ambil. Yang ada di pikiranku adalah kami harus lari dari sana. Beberapa kali aku dan Dina terperosok di pematang sawah, tapi kemudian kami bangkit kembali dan berlari lagi. Kami harus berlari sejauh mungkin meninggalkan rumah bilik itu dengan lampu yang aku pegang sebagai penerangan satu-satunya. Entah sudah berapa lama kami berlari, tapi yang jelas akhirnya kami bisa pergi meninggalkan ladang persawahan itu. Namun justru masalah baru tercipta tanpa aku dan adikku sadari. Kami berhenti saat merasa kami sudah meninggalkan area persawahan jauh di belakang. Ku angkat lampu minyak itu untuk menerangi kami. Butuh waktu beberapa detik untuk menyadari tempat kami berdiri saat ini. Jantungku dan Dina kembali berdetak kencang saat kami menyadari di mana kami berada. Kami berada di dalam hutan. Seluruh tubuhku terasa nyeri. Beberapa luka di kakiku juga terasa perih. Begitu juga dengan yang Dina rasakan. Tapi lebih dari itu, aku sangat cemas karena aku masih belum tahu di mana kami berada. Kak, kakiku terkilir, sakit sekali, rintih Dina. Kulihat kaki adikku, ternyata benar kakinya terkilir. Aku dapat melihat lebam di mata kakinya. Ya udah, kita tunggu di sini saja, ujarku kepadanya. Aku pun menaruh lampu minyak itu di tanah, dan kami berdua duduk di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Aku berharap mudah-mudahan bantuan cepat datang. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi, apalagi kaki adikku yang terkilir. Udara dingin malam ini juga menyiksa kami. Dinginnya begitu menusuk hingga ke tulang. Belum lagi ancaman lain di dalam hutan ini. Ancaman yang tidak dapat kami duga sama sekali. Saat pantatku menyentuh tanah yang basah, aku merasa sedikit nyaman. Dina yang duduk di sebelahku juga merasa nyaman. Dia meluruskan kedua kakinya. Aku juga memperhatikan pakaian kami yang ternyata sudah kotor, penuh lumpur. Sepertinya karena beberapa kali kami terjatuh saat melewati pematang sawah tadi. Bahkan nafasku juga masih tersengal-sengal karena berlari tadi. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Aku sendiri bersyukur. Namun nyatanya, memang malam ini bukan malam keberuntunganku. Karena kini aku mendengar suara ranting patah yang cukup keras. Ketika aku cari asal suara itu, ternyata suara itu berasal dari atas pohon tempat kami bersandar. Untuk kesekian kalinya jantungku berdetak kencang. Namun aku tidak memberitahukan ini pada Dina. Aku hanya diam seraya perlahan-lahan menoleh ke atas, melihat ada apa gerangan yang ada di atas pohon itu, hingga terdengar suara ranting-ranting patah. Aku sangat berharap bahwa suara itu berasal dari bajing atau sejenisnya. Tapi sayangnya, perkiraanku salah. Saat aku melihat ke atas, aku melihat makhluk hitam besar duduk di batang pohon yang tidak jauh dari tempatku berada. Makhluk itu berbulu hitam lebat. Aku dapat melihat jelas matanya yang merah menyala, hidung seperti hidung rusa atau babi, dan dua buah taring menjulang keluar dari mulutnya. Makhluk itu menatapku tajam, mengeluarkan suara geraman yang berat dan menyeramkan. Dari tatapan matanya, aku dapat melihat hasrat yang kuat untuk meraihku dan mencekikku hingga mati. Jari-jarinya yang sangat besar, beberapa kali ukuran manusia normal, terlihat menggesek-gesek dahan pohon yang menghasilkan suara nyaring dan menyeramkan.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku sudah kepalang lemas dan tenagaku sudah terlanjur habis karena berlarian tadi. Aku hanya bisa menatap makhluk itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, beberapa detik kemudian, Dina meremas tanganku keras sekali. Aku tidak tahu jika dia juga melihat makhluk yang aku lihat. Namun saat aku melihat ke arahnya, ternyata dia meremas tanganku bukan karena melihat makhluk yang aku lihat. Karena tatapannya mengarah lurus ke depan, tidak ke atas sepertiku. Aku pun mengikuti pandangannya. Dan seketika itu juga, tubuhku seperti disengat listrik ribuan voltase. Ternyata, Dina melihat sesuatu di semak-semak yang berada di depan kami. Kupikir Dina melihat hewan buas. Tapi sekali lagi tebakanku salah. Itu bukanlah seekor hewan buas. Ada sosok wanita berdiri di balik semak-semak yang berada tidak jauh dari tempat kami berada. Wanita itu berambut panjang hingga menyentuh tanah. Wanita itu tidak mengenakan pakaian, tubuhnya sangat kurus. Aku bisa melihat tulang belulang di balik kulit kusamnya. Namun yang mengagetkanku adalah wanita itu mempunyai payudara yang sangat besar dan panjang. Bahkan payudara wanita itu sampai menyentuh tanah. Jangan dibayangkan teman-teman, pamali. Mata wanita itu sangat besar. Bola matanya lebih besar daripada wanita normal. Namun secara keseluruhan matanya berwarna putih. Tangannya yang kurus berkuku panjang dan kaki seperti kaki kuda. Aku tahu mengapa Dina meremas tanganku sangat kuat. Wajah itu memang sangat menakutkan. Kulit wajahnya agak kehitaman, seperti mayat yang baru saja dikuburkan, penuh serpihan tanah. Wanita itu tersenyum menyeringai sehingga menunjukkan deretan giginya yang tajam dan runcing. Dia memperhatikan Dina dengan tatapan yang bengis. Lidah panjangnya juga menjulur keluar dari mulutnya, terus-menerus meneteskan liur bening. Dina sangat terkejut dan ketakutan. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetaran, tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu menunjuk ke arah Dina seperti mengisyaratkan bahwa dia menginginkan Dina. Dadaku seperti meledak melihat itu, dan tanpa terasa tubuhku juga ikut gemetar. Beberapa detik kemudian Dina terkulai lemas. Aku kaget. Ketika aku periksa, ternyata dia jatuh pingsan. Aku hanya bisa memeluk erat adikku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mengambilnya. Namun aku juga tidak dapat mengabaikan makhluk hitam besar yang berada tepat di atas kepalaku. Makhluk yang terus saja menggeram siap menerkamku. Aku merasa pening yang teramat sangat. Pandanganku berputar hingga akhirnya gelap gulita menyergap. Semuanya pun menjadi gelap. Tiba-tiba tubuhku terasa berguncang-guncang karena sesuatu menggendongku. Seketika itu aku panik, tapi tubuhku masih terlalu lemah untuk bisa sadar sepenuhnya. Kupaksakan untuk membuka mataku. Ketika mataku sedikit terbuka, betapa bersyukurnya aku karena ternyata pamanku yang menggendongku. Paman, aku di mana? Mana Dina? Paman menatapku. Tenang saja, kita sedang menuju ke rumah. Dina ada bersama ayahmu. Ketika aku menoleh, ternyata ayahku berjalan di belakang pamanku. Beberapa warga berjalan bersamanya. Benar kata paman, ayah menggendong Dina. Beberapa lama kemudian, aku kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar lagi, hari sudah siang. Aku berbaring di kamar. Aku sangat bahagia karena aku akhirnya kembali ke rumah. Ternyata, ayah dan ibuku ada di dalam kamar bersama pamanku dan seorang kakek tua yang tinggal di seberang jalan. Kakek itu mengusap wajahku dengan tangan tuanya. Sudah, tidak apa-apa. Insya Allah tidak akan kenapa-napa. Kakek tua itu memandang orang tuaku lalu beranjak keluar. Setelah itu, orang tuaku memelukku. Mereka sepertinya sangat bahagia bisa melihatku kembali. Begitu juga pamanku. Dia juga terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian keadaanku pulih kembali. Begitu juga dengan Dina. Menurut cerita ibuku, mereka sangat panik saat menyadari hingga maghrib kami belum juga kembali ke rumah. Setelah lama menunggu, akhirnya orang tuaku, paman dan beberapa orang mencari kami. Dengan menggunakan senter dan obor, mereka menyusuri desa hingga ke hutan. Tapi kami belum kunjung ditemukan. Akhirnya saat tengah malam, paman melihat sebuah cahaya di dalam hutan.
Dia segera mengatakan kepada warga dan orang tuaku. Mereka bergegas mendatangi cahaya itu dan menemukan kami pingsan di bawah pohon. Ketika ingin mendekati kami, seorang kakek yang ikut mencari melarang mereka. Menurutnya, saat itu ada dua makhluk yang sedang berada di dekat kami. Sepertinya mereka sedang ingin menculik kami. Ketika pamanku bertanya, makhluk apakah itu? Kakek itu mengatakan, makhluk itu adalah jin dan kalong wewe. Akhirnya kakek itu maju sendirian, karena dua makhluk itu harus diusir terlebih dahulu agar tidak membahayakan aku dan adikku. Kakek itu berdiri di depan kami. Dia menutup matanya dan berdoa. Sebuah tasbih kecil di tangannya terlihat berputar. Keadaan sempat hening selama beberapa menit. Hingga akhirnya kakek itu membuka matanya dan menyuruh paman dan orang tuaku untuk mengambil kami. Setelah itu, barulah mereka menyelamatkan kami dari sana. Aku bergidik mendengar cerita ibuku. Ketika itu juga aku teringat akan apa yang aku dan adikku alami. Ketika aku menceritakannya, kini gantian ibukulah yang bergidik ngeri. Ibuku menekankan kepadaku untuk tidak keluar sembarangan, mengingat saat itu kami sedang berada di desa yang cukup terpencil. Aku hanya bisa diam dan menganggukkan kepala. Aku juga tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Benar-benar kesalahan yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, orang tuaku pamit pulang. Ketika aku hendak pulang, paman tersenyum kepadaku sambil berkata, "Jangan kapok-kapok ya, main kesini lagi Ratih." Aku hanya bisa membalasnya dengan senyuman yang dipaksakan. Ya, mungkin aku akan trauma untuk main-main lagi ke desa ini. Sebuah desa yang berada di kaki Gunung Cikuray. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu istirahat kalian. Atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan liburan. Semoga liburan kalian menyenangkan. Dan bagi teman-teman lain yang juga mau pengalaman mistisnya dibacakan di sini, bisa dikirimkan melalui email, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke tim Ada Apa Gedangan yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.